Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bismillah, sama-sama senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini sama kita dapat hadir duduk bersimpuh melaksanakan sholat sunnah Idul Adha yang insyaallah akan segera kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta umat yang setia hingga akhir zaman, yang senantiasa mengikuti risalahnya dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dua hal yang menjadi harapan kita kelak, kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha akan kami sampaikan yaitu beberapa maklumat yang datangnya dari Masjid Jami'ul Mukmin. Yang pertama adalah alhamdulillah kami dari panitia penerimaan dan penyaluran hewan sunnah kurban telah menerima berupa 6 ekor sapi. 5 diantaranya adalah harokah dan 1 adalah dari keluarga. Yang pertama, harokah pertama atas nama Nurdin Nurdiansah bin Nain. Yang kedua, Nisar bin Ali Sian. Yang ketiga, Witri Lazdar Oktavia binti Lazwardi. Yang keempat, Nenan Dadan Hidayat bin Boing. Yang kelima, Leliana Nursanti binti Suparjo. Yang keenam, Yusuf Wibisono bin Haji Sabto Wiweko. Dan yang ketujuh, Gunin bin Haji Mi'ih. Kemudian sapi harokah yang kedua atas nama yang pertama Adi Purnomo Hendro bin Yosi Purnomo Hendro. Kemudian yang kedua Abiansah bin Rudi. Yang ketiga Yusuf Nur Rahman Wibisono bin Wibisono. Yang keempat Mutiara Ratna Ayu binti Guru Purwono Aji. Yang kelima Nita Sagita Orah Muali binti almarhum Roni Irianto Orah Muali. Yang keenam Rahman Maulana bin Topik Maulana. Yang ketujuh dari Sikai Cafe. Kemudian hewan sapi harokah yang ketiga atas nama Bapak Mulyanto. Yang kedua Bapak Kurniadi, yang ketiga Bapak Adi, yang keempat Bapak Mudakir, yang kelima Bapak Adam, yang keenam Bapak Rahmat, dan yang ketujuh Bapak Helmi. Kemudian sapi harokah yang keempat atas nama yang pertama Hajasini binti Haji Nasihun, yang kedua Nur Cahyo Budi Prasdito bin
Supriyono, yang ketiga Maher bin Walid, yang keempat Soeharto bin Wiranto, kelima Mardika Ridianti Zainul Milah binti Zainul Milah, yang keenam Hajanok Nugriati binti Haji Sarbini, yang ketujuh Dwina Widianing Putri. Kemudian harokah yang kelima, yang pertama atas nama Tommy Uno Walangitan bin Ismail Uno, yang kedua Siti Juraidah binti Nur Hasim, yang ketiga Dennis Kianaldi bin Kianwi, kemudian yang keempat Iyum binti Marsan, yang kelima Nur Hasim bin Salib, yang keenam Didik Suktikna bin Suenli, dan yang ketujuh Siti Saadah binti Are. Kemudian sapi dari satu keluarga, yang pertama atas nama Bapak Haji Damiri Maulana bin Maulana Muhammad, yang kedua Hajah Nursiah binti Muhammad Nurdin Effendi, yang ketiga Rizki Damiri Putra bin Damiri, yang keempat Ayu Putri Wardani binti Totok Bahtiar Effendi, yang kelima Safiah Azmia Damiri bin Rizki Damiri Putra, yang keenam Haidar Azmi Damiri bin Rizki Damiri Putra, yang ketujuh Rizka Damiri Rizka Damiri Putri binti Damiri Putra. Dan alhamdulillah kami juga menerima berupa kambing untuk saat ini, yaitu 10 ekor kambing. Yang pertama atas nama Hilman Muhsin, yang kedua atas nama Dimas, yang ketiga Bapak Vito Demosianda, yang keempat Bapak Yahya Agusman, yang kelima Ahmad Mufli, yang keenam Yadi Rusnandi bin Aman Jumanta, yang ketujuh Beri Hirdianto bin Purwianto, yang kedelapan Bapak David Al-Zamzam, yang ke-9 Bapak Gopur Asari, ya, yang ke-10 Bapak Doli. Dan juga kami juga menerima 2 ekor kambing lagi, yang pertama atas nama Bapak Insinyur Hadi Ramlan, dan juga yang kedua Ibu Tumbu Astiani Ramlan. Kami ucapkan jazakallahu khairan, banyak terima kasih kepada jamaah atau warga kaum muslimin wal muslimat yang telah menyerahkan hewan sunnah kurbannya kepada panitia kurban Masjid Jami Al Mukmin. Mudah-mudahan dibalas dengan pahala berlipat ganda dan Allah ganti dengan harta yang lebih baik dan lebih banyak lagi dan berkah lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan adapun kita akan melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan insya Allah pada hari Sabtu besok. Ya, jadi pada hari ini karena berbenturan nanti kita melaksanakan sholat Jumat, jadi kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 jam setengah 8 pagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib pada kesempatan siang hari ini yaitu Al-Mukarram Ta'ahinafillah Ustadz Ahmad Faiz SPD. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Tapak Sunan Condet Jakarta Timur, dan beliau merupakan putra dari Bapak Kiai Haji Rusnandi SPD Abdul Somad yang merupakan guru dari Masjid Jami Al Mukmin. Kemudian untuk pilihan Bapak Masan bin Bapak Haji Mi'ar. Adapun waktu pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, berkah, dan mudah-mudahan di tahun depan kita senantiasa bisa ikut untuk melaksanakan hewan sunnah kurban. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu
الصلاة الصلاة جامعة رحمكم الله. As-salatu sunatan li'idil adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyarahu ala al-mu'alifin wa yahsin lana wa yahridu rasikin bikudika bikatika wa haramika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal adha idan wa mausiman lil khairati wat ta'at wa takfiridz dzunubi war raf'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju bihal fauz. Wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatiman nabiyyin wa imamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal kiram. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah. Al-qaili fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia nikmatnya, yang berkat kucuran rahmatnya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di tempat yang mulia, kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan yang mulia, yakni melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1445 Hijriah. Semoga langkah kaki kita, niat tulus hati kita semata-mata dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita kirimkan sholawat bertangkaikan salam kepada manusia termulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia teragung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangannya, berkat kegigihannya, alhamdulillah kita sama-sama dapat merasakan nikmat iman. Besar harapan kita kelak di yaumil qiyamah nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatnya dan masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Menjadi kekasih dan kecintaan Allah ialah cita-cita terbesar oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Menjadi kebanggaan dan hamba yang paling dekat dengan Allah merupakan harapan yang agung yang semua orang pasti mengharapkannya. Mengapa tidak? Karena dengan adanya cinta dari Allah, lautan bisa menjadi jalanan seperti yang dikehendaki kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena dengan kecintaan Allah, maka segala karunia Allah, segala harapan kita yang kita banggakan dan kita cita-citakan, segalanya dapat terwujud.
dengan kunci dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh lantas karenanya korelasi dengan hari ini alhamdulillah kita menginjak pada hari Idul Adha, di mana suatu momentum besar, suatu kejadian yang sangat diagung-agungkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Pada setiap peristiwa, pada setiap kegiatan, pada setiap agenda pasti ada orang di dalamnya yang melakukan sesuai dengan kaidah balaghah yang disampaikan. Jadi setiap ada aktivitas, setiap ada sejarah, setiap ada suatu cerita, pasti ada orang di dalamnya sebagai objek yang melakukannya, sebagai pelaku di dalamnya. Begitu pula dengan peristiwa besar Idul Adha. Tentunya karena tadi telah disampaikan Idul Adha merupakan sebuah momentum yang besar, momentum yang agung dalam agama Islam. Tentunya aktor di dalamnya, pemeran yang ada di dalamnya merupakan aktor yang agung dan mulia. Ketika kita siogiakan, kita hubungkan dengan suatu film, seorang artis, seorang aktor tidak akan memerankan film-film yang bagus dan viral kecuali artis dan aktor tersebut telah memiliki nilai-nilai yang lebih, telah memiliki privilege-privilege yang berbeda. Begitupun dalam peristiwa Idul Adha. Peristiwa ini tentunya ada pelaku di dalamnya sehingga terciptalah sebuah sejarah. Sedikit banyak telah kita ketahui bahwa momentum besar ini terjadi dan dilakukan oleh salah satunya yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah yang dinobatkan sebagai nabi yang pertama. Yang kedua, beliau hamba Allah yang dinobatkan sebagai ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihannya Allah. Predikat yang ketiga yang didamba-dambakan oleh seluruh umat, beliau adalah sang Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalilullah. Dan Allah mencantumkan, Allah mempredikatkan Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh lantas karenanya mengapa Nabiullah Ibrahim dipredikatkan, dinisbatkan kepada Allah, diberi gelar sebagai kekasihnya Allah, sehingga dapat memerankan suatu sejarah yang besar yang didamba-dambakan dan dibangga-banggakan oleh umat muslim sedunia hingga sekarang. Rahasianya disebutkan di dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan rahasia mengapa Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya Allah. Yang mana dari poin-poin ini dapat kita ambil ibrah dan kita ambil pelajaran dari sang history maker, dari sang pembuat sejarah dari peristiwa Idul Adha. Diceritakan di dalamnya, bima sirta Khalilullah, wahai Nabiullah Ibrahim, bima sirta Khalilullah, dengan sebab apa, oleh karena apa sih kamu bisa diangkat sebagai kekasihnya Allah? Kamu ini jadi orang kecintaannya Allah, Allah sayang sama kamu ini karena apa kok bisa? Ditanya ketika itu Nabiullah Ibrahim. Lantas dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, athartu amrallahi ala amri ghairih. Yang pertama jawaban Nabiullah Ibrahim ialah, ketika saya diberikan suatu perkara, diperintahkan suatu hal oleh Allah sebagai Tuhanku, maka perintah tersebut, maka hal tersebut adalah hal yang paling utama dari segalanya. Jadi hal yang berhubungan dengan Allah, perintah yang berhubungan dengan Allah, larangan yang berhubungan dengan Allah itu selalu diutamakan di atas kepentingan-kepentingan lainnya.
Kunci Nabiullah Ibrahim diangkat sebagai kekasihnya Allah yang pertama, selalu mengutamakan dan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Apapun itu bentuknya, ibadah, muamalah, ataupun apapun itu bentuknya, selalu diutamakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dewasa ini kita banyak sekali tuntutan. Dari mulai tuntutan diri kita sendiri. Kita memiliki cita-cita ini, kita memiliki keinginan untuk bisa itu, ataupun tuntutan lainnya yang berupa tuntutan dari kerja misalnya, ataupun tuntutan lainnya yang berasal dari faktor-faktor lainnya. Banyak sekali bentuk-bentuk tuntutan yang menekan atau mempresur kita. Tapi Nabiullah Ibrahim pun merasakan itu di zaman dahulu. Bukan berarti Nabiullah Ibrahim tidak memiliki kepentingan. Bukan berarti Nabiullah Ibrahim tidak memiliki tuntutan dari hal lain. Tetapi kuncinya agar semua hal bisa selesai, agar dipredikatkan sebagai kekasihnya Allah, yakni selalu mengedepankan urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah apapun bentuknya. Yang kedua, kata Nabiullah Ibrahim, sehingga bisa diangkat sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, ialah walam ahzan ala ma takaffalallahu li. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim ini memiliki hati yang kuat, memiliki kepercayaan yang besar bahwa setiap yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, setiap hal yang tercantum kepada Nabiullah Ibrahim semata-mata hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Harta, ternak, keluarga, bahkan pangkat sekalipun, beliau menganggap itu semua hanya titipan dari Allah sebagai Tuhannya, sebagai yang mewakilkan dia di muka bumi. Apapun yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pun dewasa ini kita alhamdulillah memiliki rangkaian harta, memiliki motor, memiliki mobil, rumah, dan lain-lain sebagainya yang telah kita miliki. Namun mirisnya kadangkala hal-hal yang kita miliki tersebut, harta yang senantiasa, yang pada hakikatnya hanyalah sebuah titipan, kita melupakan hal tersebut. Kadang kita lupa, ini semua hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini kepunyaan dan kepemilikan Allah, dan suatu saat bakal kembali kepada Allah. Jadi nggak ada manusia hakikatnya bisa membanggakan hartanya di muka bumi. Jadi nggak ada hakikatnya manusia bisa bersenang-senang dengan hartanya di muka bumi, karena semua ini hanyalah titipan. Maka Allah melarang kita untuk berperilaku dan memiliki sifat sombong. Mengapa? Karena semua ini hanyalah sebuah titipan. Seyogianya ketika kita gambarkan kita memiliki sebuah mobil, kita titipkan kepada tetangga atau kerabat kita, lalu dibangga-banggakannya, lalu disenang-senanginya, apa yang kita rasakan? Pasti tidak senang dan tidak merasa enak terhadapnya. Begitupun Allah, ketika kita sudah merasa bangga, ketika kita sudah merasa sombong dan angkuh, ini semua hanya penghasilanku, ini semua berkat kegigihanku, ini semua milikku. Kata-kata inilah yang suatu saat akan menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kuncinya jangan pernah menganggap apa yang kita punya hanya sebuah hakikat yang kita miliki, tetapi yang kita pegang sekarang, yang kita simpen di rumah sekarang, semuanya cuma titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci dan poin yang terakhir yang dijadikan Nabi Ibrahim sebagai alasan mengapa beliau diangkat sebagai kekasihnya Allah, memiliki hubungan dengan poin kedua tadi. Yang ketiga, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walam atasya walam atagoda illa ma'adhaifin. Karena Nabiullah Ibrahim ini merasa semua yang dimiliki, hartanya, pangkatnya, hingga keluarganya, semua hanyalah titipan dari Allah. Makanan yang dimiliki semua hanya berasal titipan dari Allah. Maka beliau memiliki sifat dermawan,
Mengapa? Karena barang jadi, bisa jadi harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah untuk disalurkan dan disampaikan kepada orang lain, kepada kerabat kita bisa jadi, kepada teman kita mungkin bisa jadi. Semua hanyalah titipan dari Allah untuk disampaikan kepada yang lain. Maka tidak merasa pusing Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak pernah makan sarapan dan makan sore kecuali bersama tamu-tamu yang saya panggil. Kata beliau alaihissalam, saya nggak pernah merasa itu semua milik saya. Maka dari itu saya undang tamu, saya panggil tetangga saya untuk menikmati bareng-bareng, karena ini semua hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba ataupun manusia yang merasa apa yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah, maka seperti halnya ketika kita saksikan tukang atau juru parkir yang kita lihat. Juru parkir tidak akan merasa resah berapa mobil yang keluar, berapa mobil motor yang keluar, berapa motor dan mobil yang masuk dan keluar. Tidak akan resah, tidak akan merasa panik. Misalnya di hari itu keluar mobil 5, keluar mobil 7 ataupun sekian, tidak akan merasa resah. Karena mengapa? Karena itu semua hanyalah titipan dari sang penitip. Begitupun kita, seyogianya kita sebagai hamba jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa kikir, jangan pernah merasa bakhil terhadap apa yang kita miliki. Karena bisa jadi apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita bangga-banggakan selama ini hanya semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulan dari sang history maker tersebut, dari sang pembuat sejarah besar momentum Idul Adha, beliau bisa diangkat sebagai kecintaannya Allah, sebagai waliullah, kekasihnya Allah, karena 3 poin tadi. Yang pertama, selalu mendahulukan dan mengutamakan kepentingannya Allah. Apapun urusannya, selalu Allah yang nomor 1. Yang kedua, selalu merasa apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang hanya titipan dari Allah, dan tidak pernah merasa sedih ketika titipan itu diambil atau kembali. Yang ketiga, karena merasa memiliki apa yang dimilikinya hanya sebuah titipan, maka sewaktu-waktu harus disalurkan, harus disampaikan, karena bisa jadi ada harta, ada titipan yang dititipkan oleh kita untuk disampaikan kepada teman, kerabat, ataupun tetangga-tetangga kita. Semoga dari khutbah yang singkat ini kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pelajaran yang baik dan manfaat, sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muqinin bitauhidih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bada fihi binafsihi
wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahumma wa ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah a'izzal islam wal muslimin ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa balihatihima wa fadihatihima. Allahumma ansur man nasaraddin ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin ya Allah. Wahdul man khadalal muslimin wa halil kafarata wal mubtadi'ata wadh dhalimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.